sering-seringlah masuk ke dalam rumahnya orang yang susah, karena kita akan tahu betapa mudahnya hidup kita. Kita akan lebih bersyukur, bukan untuk merendahkan beliau-beliau yang hidupnya susah, tapi untuk mensyukuri nikmat Allah. Walaupun Allah nggak kasih harta yang banyak, tapi Allah kasih hati yang bersyukur, sehingga mereka masih bisa menjalani kehidupannya sampai sekarang. Kayaknya nggak ada ya yang pernah minta, jadiin aku orang miskin ya Allah, jadiin aku golongan orang-orang susah. Aneh banget kan kedengarannya kalau ada manusia yang minta jadi orang miskin. Tapi ada nih manusia yang spesial banget yang minta jadi orang miskin. Siapa orangnya? Junjungan kita Rasulullah SAW. Ada dalam hadis dikatakan Rasulullah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, wafatkanlah aku sebagai orang miskin, dan jadikanlah aku golongan orang-orang miskin. Kenapa sih Rasulullah bisa berdoa kayak gitu? Padahal kan kalau kita jadi orang kaya itu lebih bermanfaat, dan Allah lebih menyukai orang kaya yang soleh, bisa bermanfaat selain untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk orang lain. Kalau orang miskin kan dia baiknya untuk dirinya sendiri, karena untuk mengurus dirinya sendiri aja dia nggak bisa. Tapi kenapa sih Rasulullah minta untuk dijadikan golongan orang-orang miskin? Jadi kebanyakan penghuni surga itu adalah dari golongan orang-orang miskin, karena orang miskin itu sudah menerima kepahitan di kehidupan ini. Dan kalau dia udah pahit-pahit gitu dia masih soleh, hidupnya udah susah dia masih soleh, dia nggak melakukan hal yang haram untuk mendapatkan kebutuhannya, maka di bagian mana lagi dia akan berbahagia kecuali di akhirat. Di dunia udah nggak dikasih, tapi dia masih soleh, maka di akhirat dia diberi hal yang sangat besar. Hisapnya juga sangat kecil, karena apa yang mau dihitung? Harta sedikit, perilaku nggak banyak yang bisa dilakuin dengan harta yang sedikit. Tapi pada kenyataannya Rasulullah adalah orang yang sangat kaya raya dalam kehidupannya. Meskipun kekayaannya beliau gunakan untuk Islam, dan akhirnya Rasulullah memang jatuh miskin juga karena memperjuangkan Islam habis-habisan. Bukti Rasulullah orang kaya adalah Rasulullah melamar Bunda Khadijah radhiyallahu anha dengan harta yang sangat besar, karena yang dilamar juga adalah saudagar yang sangat kaya raya, pengusaha wanita yang sukses sampai mancanegara. Tapi dalam kehidupan beliau juga bersama Bunda Khadijah pernah mengalami fase-fase yang susah makan, sampai air susunya hampir mengering. Bahkan Bunda Khadijah sebelum meninggal berkata, ya Rasulullah, jika udah gak ada lagi yang bisa digunakan dari harta kita untuk menolong agama Allah, maka gali saja kuburanku. Kalau tulang belulangku masih bisa bermanfaat, gunakan saja ya Rasulullah. Saking mereka udah habis-habisan, orang kaya raya yang menyedekahkan seluruh hartanya, mewakafkan seluruh hartanya untuk Islam, untuk dakwah. Walaupun kita nggak pernah minta jadi orang miskin, tapi kita disuruh banyak-banyak bergaul dengan orang miskin, supaya kita lebih bersyukur, memaknai semua pemberian Allah dengan hati yang haru, hati yang penuh kesyukuran. Kalau kita jarang membandingkan hidup kita dengan orang yang lebih susah, maka kita akan merasa udah susah. Hidup kita yang udah nyaman ini kita merasa susah. Tapi kalau kita punya perbandingan, oh hidup orang itu lebih susah, jauh lebih susah daripada saya, maka kita akan bersyukur dengan hidup kita yang saat ini. Kemarin aku habis pergi ke rumah saudara aku yang orang susah, udah tua juga, nggak ada pemasukan karena suami juga habis patah tulang, udah tua juga. Dan ibu ini seumur hidupnya capek berdagang. Saat seumuran aku pas masih muda, beliau keliling-keliling kampung jauh banget, bawa bakul, menyusuri jalanan yang panjang dengan bawa barang yang berat demi mencukupin anak-anaknya yang 3 orang. Waktu itu suaminya juga ojek pangkalan yang nggak terlalu ramai. Jadi aku membayangkan bahwa diri aku itu seperti ibu itu, masak capek, habis itu kita keliling bawa berat demi anak-anak, terbakar matahari, di rumah juga harus ngurus keluarga, pas sudah sampai rumah harus masak lagi untuk besokannya. Aku nggak kebayangin seperti apa kehidupan beliaunya, bahkan sampai usia senja sekarang baru selesai berhenti melakukan itu semua karena anaknya udah pada lulus SMA, udah pada selesai tanggungannya. Dan di rumah beliau nggak ada plafonnya, langsung atap seng. Terus kalau mau mandi, karena mesin airnya ikut sama tetangga, nebeng sama tetangga, akhirnya ya kalau tetangga nyalain mesin air baru beliau bisa mandi, bisa nyuci, bisa masak. Terus juga ya makan serabutan, apa-apa serabutan. Tapi alhamdulillah anaknya sekarang 3-3 udah lulus, ada yang udah kerja 2. Ya insya Allah semuanya akan indah pada waktunya.
Jadi kita lebih semangat lagi untuk menjadi orang yang bermanfaat, orang yang lebih kaya lagi, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk menyombongkan diri, tapi niat kita adalah untuk membantu saudara-saudara kita, untuk membantu orang-orang yang susah di sekeliling kita, atau untuk membantu orang-orang yang kita nggak kenal, kayak donasi-donasi yang sering ada iklan-iklannya itu kan orang-orang susah semua. Ada yang tubuhnya terbakar, patah kaki, atau kena penyakit yang ganas. Itu semua butuh bantuan kita untuk kita ulurkan tangan. Kita nggak sanggup untuk berdoa, ya Allah jadikan hamba orang miskin, tapi kita bisa berdoa, ya Allah jadikanlah hamba orang yang bermanfaat. Rasulullah sayang banget sama orang-orang susah, sama orang-orang miskin. Tapi Rasulullah juga memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih kaya, lebih bermanfaat, tapi tetap tidak sombong.